Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Roban. Dan ketika saya berbicara saat ini, saya berada di studio Sportify di Radio Dalam, baru selesai dengan rekan saya, Boy Noya, untuk berbicara di Robola tentang eh, pemain-pemain naturalisasi kita yang sedang sekarang digodok, ya, termasuk Jai Ises, Nathan Cho, dan Justin Hubner. Tapi sekarang ini saya akan berbicara menyambut pesta sepak bola U17 di mana Indonesia sebagai tuan rumah dan tim nasional kita yang ditangani Bima Sakti pada tanggal 10 nantinya akan bertanding di pertandingan pembukaan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo di kota Surabaya. Dan saya sudah berbicara dengan Bima kemarin itu, sempat ngobrol, juga sempat WA juga. Jadi kita sering kontak-kontak lah dengan Bima, baik dia ketika membawa tim U17 kita berlatih di Jerman, melakukan beberapa pertandingan uji coba sampai dia kembali ke tanah air, bahkan kemudian berangkat ke Surabaya untuk mempersiapkan tim U17 kita. Dan saya menanyakan bagaimana kondisi anak-anak semua. Bima mengatakan baik-baik bang, semua siap tempur untuk menghadapi pagelaran Piala Dunia U17 kita. Dari mereka tidak ingin malu, ya. Kita tahu bersama bahwa di grup A ini di mana Indonesia berada, semua kuat-kuat. Kita akan bertanding pertama kali melawan Ekuador. Ini wakil Amerika Selatan, ini peringkat kedua di Amerika Selatan. Dengan Brazil aja sulit untuk bisa menang. Hanya ada imbang dengan Brazil dan Argentina. Ini berat untuk bisa mengalahkan mereka kalau bicara di CONMEBOL di zona Amerika Selatan. Jadi memang ini tim yang kuat. Selain Ekuador ada Panama. Ini pertandingan kedua kita lawan Panama. Setelah tanggal 10, tanggal 13 Panama. Panama juga akan main-main. Tim yang sangat baik, diwakili di CONCACAF sana, di Amerika Utara. Dan ketiga kita melawan Maroko. Maroko menjadi runner up di Afrika. Ya, jadi semua tim ini kuat. Makanya pertandingan pertama, pertandingan yang menentukan buat tim U17 kita. Jika kita mendapatkan hasil positif, kita bisa berharap bisa melenggang keluar dari grup A, masuk ke fase gugur. Jadi kalau kita bisa menang, ini luar biasa. Imbang saja, saya pikir ini suatu hasil yang baik sambil kita berpikir bagaimana cara untuk bisa mengatasi Panama dan Maroko. Lalu bagaimana persiapan tim ini ya untuk bisa menghadapi Ekuador? Bima mengatakan jadi keuntungan kita bermain di kandang, ya, dukungan dari supporter ini tentunya akan memotivasi pemain-pemain untuk berbuat yang terbaik di pertandingan pembukaan melawan Ekuador. Bima tahu bahwa Ekuador tim yang kuat. Ya, tim asuhan Diego Martinez ini tidak boleh dianggap remeh walaupun kita bermain di kandang, karena mereka juga bernafsu, berambisi untuk mengalahkan kita. Karena bagi Ekuador menang melawan Indonesia ini satu step buat mereka sudah aman. Sambil kemudian mereka akan jumpa dengan Maroko dan mereka mengincar untuk bisa lolos menjadi juara grup A. Sementara kita paling tidak runner up aja udah bagus untuk bisa melenggang ke babak selanjutnya. Namun kan kita bisa melewati 3 pertandingan ini dengan hasil positif. Nah, pertandingan pertama selalu sulit memang. Bima menyadari bahwa ini berbahaya. Kalau kalah lawan Ekuador, ini akan membuat posisi kita terjepit. Karena kita harus bisa menang melawan Panama dan harus menang melawan Maroko. Lain halnya kalau kita bisa menang melawan Ekuador, akan lebih tenang buat kita. Draw lawan Panama dan draw lawan Maroko aman untuk kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena kan ada tim ketiga, ada 4 tim peringkat ketiga terbaik yang mungkin masih bisa lolos. Kita bisa berharap di runner up. Tapi itu tadi yang saya bilang, kalau kita kalah berbahaya. Kalau imbang masih oke lah. Nah, starting line up yang diinginkan, saya sempat bertanya, Bim, ketika kita melawan dengan Torpedo Moskow, kita menang, itu posisinya bagaimana? Jadi disebutkan nama-nama pemain yang dimainkan. Tapi bukan itu starting line up atau 11 pemain pertama yang akan ditampilkan melawan Ekuador yang akan dimainkan oleh Bima Sakti. Nah, kalau saya berpikir ya, di sini walaupun itu Bima masih merahasiakan, tentunya dia tidak akan mungkin mengumbar lebih cepat siapa-siapa yang akan dimainkan. Itu menjadi opsi dia, menjadi rahasia dia untuk dia pilih yang terbaik dalam pertandingan menghadapi Ekuador. Tapi saya melihat kalau dari catatan yang ada dengan semua pemain yang ditampilkan, 21 orang pemain di sini, saya rasa kalau bicara dengan penjaga gawang itu Andrika Fatir. Walaupun ada Tovani di sana karena Tovani bermain melawan dengan Torpedo Moskow, tapi Andrika yang dimainkan.
Kemudian kalau kita bermain dengan 4 back, katakan 4 back, di kanan itu ada ya Yardim, Weber Yardim, pemain muda kita yang sangat baik yang bermain di Sao Paulo. Weber akan bermain dari sisi kanan. Kemudian di sisi kiri itu ada Habil ya. Kalau bisa melihat Habil mungkin akan tampil di sana. Zaki yang akan bermain di back tengah bersama dengan Iqbal Duyange, kapten kesebelasan. Sultan Zaki yang ada di 2 back tengah kita yang akan diandalkan. Katakan kalau kita bermain dengan 4 gelandang, 4-4-2 katakan, atau 4-4-1-1. Kita bermain dengan mereka. Di 4 gelandang itu mungkin dari sisi kanan ada Amar Berkic yang bisa dimainkan. Kemudian ada Figo, ada juga Caviatur ya yang kita bisa mainkan ini ya. Dan satu Jidabin mungkin saja. Walaupun sebenarnya ada Rizky Afrizal yang bisa bermain dari sektor di flank sangat baik. Tapi itu yang saya pilih. Mungkin saja Jidabin akan main lebih awal ya, bersama Figo yang akan ditampilkan atau Caviatur di tengah bersama dengan Berkic. Nah, di depan itu ada 2 kemungkinan saja, bisa aja ada Hanif yang bisa main di sana dan juga ada Arkan Kaka atau Nabil Azura sekaligus bermainkan dengan 2, Nabil Azura bersama dengan Arkan Kaka. Itu 2 pemain yang ada di depan yang bisa diharapkan bisa membongkar pertahanan Ekuador dan kita bisa menciptakan gol. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyusun kerangka tim terbaik, terutama di lini paling vital yaitu sektor tengah. Ini yang Bima harus berpikir. Mungkin dibantu oleh Frank Mormut, seorang konsultan kita yang terus mengikuti tim nasional kita U17 sampai ke Jerman, pasti sudah tahu siapa pemain yang akan ditampilkan untuk sektor tengah ini, karena ini paling penting. Pertarungan di sini itu yang menentukan. Makanya saya bilang kalau bisa kita punya seperti Jidabin bisa bermain, mungkin Figo, Caviatur, ini enak dengan Berkic yang bisa bermain di sana. Tentunya ada pergantian-pergantian siapapun yang akan masuk sebagai super sub di babak kedua ya. Termasuk saya bilang ada Zidane bisa juga diandalkan. Ya kita akan tunggu, ada Hanif juga masih bisa di babak kedua kalau dia tidak bisa bermain di pertama. Ya dengan Rizky Afrizal juga yang bisa juga main di babak kedua. Semua dalam pemikiran Bima, saya pikir dia lebih tahu, tapi itu saya bisa melihat kemungkinan 90% nama-nama yang saya sebutkan tadi bisa diandalkan, dimainkan menghadapi Ekuador. Nah, kita akan tunggu pertarungan kita di pertandingan pertama melawan Ekuador ini di Stadion Gelora Bung Tomo yang akan berlangsung pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana komentar teman-teman semua untuk pertandingan pertama ini? Tentunya doa dari masyarakat Indonesia terhadap tim nasional Bima Sakti ini pasti akan datang, dan tentunya kita harus bisa mensupport perjuangan dari adik-adik kita, pemain U17 kita yang menjadi cikal bakal mereka akan menjadi pemain yang bagus di kemudian hari, akan bermain mungkin di level U20, di level U23 sampai di tim nasional senior. Dengan saya Bung Ropan dan Oya, sebelum saya mengakhiri video ini saya akan ke Surabaya untuk menyaksikan pertandingan ini, Indonesia melawan Ekuador pada tanggal 10 dan juga Panama ketika kita akan bertarung dengan Panama di laga kedua. Syukur-syukur akan bertahan sampai di pertandingan terakhir melawan Maroko di grup A ini. Ya, dengan saya Bung Ropan. Ciao.